Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang bagi teman-teman yang di Indonesia Timur. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, mudah-mudahan segera bisa bergabung dengan kita yang saat ini mungkin masih di perjalanan. Para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Polpum Kementerian Dalam Negeri, serta Bapak Ibu hadirin sekalian dari berbagai instansi ya, ada dari Badan Kesbangpol, ada Sekretaris Daerah, ada Dinas Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil dari Humas dan lain sebagainya. Syukur alhamdulillah pada hari ini saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu semua untuk menyampaikan tentang bagaimana proses pendaftaran dan verifikasi partai politik dan apa yang bisa dikerjasamakan untuk membuat proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik itu bisa berjalan dengan baik. Saya mulai dari beberapa poin awal. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pendaftaran partai politik peserta pemilu adalah tahapan pertama gitu ya dalam rangkaian panjang tahapan pemilu 2024 gitu. Jadi di dalam rancangan peraturan KPU peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal yang sudah kita siapkan, tahapan pemilu itu akan dimulai, tadi Pak Direktur sudah menyebut, selambat-lambatnya itu 14 Juni 2022 ini, salah ini, nanti saya perbaiki. Memang di pasal 167 ayat 6 Undang-Undang 7 2017 disebutkan bahwa tahapan pemilu selambat-lambatnya itu dimulai 20 bulan sebelum hari H. Jadi memang itu dipatok oleh undang-undang. Mau nggak mau, 14 Juni itu harus sudah dimulai tahapan pemilunya, karena hari H sudah diketuk, tanggal 14 Februari 2024. Jika ditarik mundur dari 14 Februari 2024, maka ketemunya adalah 14 Juni 2022. Nah, pendaftaran partai politik memang kita rencanakan itu di awal Agustus 2022, karena di poin berikutnya penetapan partai politik peserta pemilu 2024 itu juga sudah dipatok gitu oleh undang-undang. Jadi paling lambat 14 Desember 2022, yakni 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Memang di undang-undang kita pasal 179 ayat 2 Undang-Undang Pemilu itu dinyatakan penetapan partai politik peserta pemilu untuk pemilu 2024 gitu ya, itu selambat-lambatnya sudah diketok 14 bulan sebelum hari H. Gitu. Jadi karena batas akhirnya sudah diputuskan, sudah ditetapkan, yakni 14 bulan sebelum hari H, berarti jatuhnya adalah 14 Desember, maka seluruh proses sejak pendaftaran itu sudah kita hitung gitu ya, maka pendaftaran jatuhnya memang di awal Agustus 2022. Jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember itu selesai seluruh tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik. Nah, untuk keperluan teknis bagaimana proses ini dijalankan, baik oleh KPU, oleh Bawaslu, oleh partai politik, dan peran pemerintah di dalamnya, maka KPU sudah menyusun rancangan atau draft peraturan KPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu. Nah, lalu kemudian berikutnya, Undang-Undang Pemilu kita tidak berubah, gitu ya. Undang-Undang Pemilu kita tidak berubah dibanding Pemilu 2019 yang lalu. Syarat-syarat partai politik untuk bisa menjadi peserta pemilu juga tidak berubah, gitu ya. Di sana ada beberapa ketentuan yang mengatur soal syarat-syarat partai politik peserta pemilu 2019 maupun 2024 sama.
Ya, ini yang paling penting adalah punya berstatus badan hukum, kepengurusan di 100% provinsi, kepengurusan di 75% kabupaten kota di setiap provinsi, lalu kepengurusan di 50% kecamatan di kabupaten kota yang diajukan. Jadi bukan 50% kecamatan di seluruh kabupaten kota, tetapi 50% kecamatan di kabupaten kota yang diajukan. Lalu kemudian 30% kepengurusan itu wajib di tingkat pusat, lalu dianjurkan. Jadi tidak wajib, meskipun ada ketentuan memang dianjurkan. Jadi bunyinya adalah memperhatikan keterwakilan 30% di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Lalu kemudian ada keanggotaan sekurang-kurangnya 1.000 per kabupaten kota atau 1/1000 dari jumlah penduduk di tiap kabupaten kota yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota dan KTP elektronik atau surat keterangan. Nah, ini nanti bagian dari untuk syarat ini bagian yang nanti KPU di seluruh jenjang perlu berkomunikasi dengan baik di Kementerian Dalam Negeri di tingkat pusat maupun pemerintah daerah di tingkat kabupaten kota. Lalu yang berikutnya adalah mempunyai kantor tetap pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota sampai berakhirnya tahapan pemilu. Nah, ini juga nanti akan berimplikasi pada perlunya dukungan dari pemerintah daerah terkait dengan surat keterangan domisili. Nanti detailnya ada di belakang. Lalu kemudian menyampaikan nama, lambang, tanda gambar partai politik, dan terakhir menyampaikan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik. Jadi di antara sekian persyaratan ini ada sekurang-kurangnya 2 persyaratan yang mengharuskan KPU untuk berkoordinasi dengan pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, sinergi, kita sekarang bicara soal sinergi antara KPU dengan Kemendagri maupun pemerintah daerah di tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Sebelum saya lanjutkan, saya tentu tidak akan menyampaikan secara detail bagaimana proses pendaftaran, verifikasi sampai penetapan partai politik, karena itu panjang sekali gitu, materinya panjang sekali. Nanti saya bisa bagikan materinya, baik draft peraturan KPU-nya maupun paparan mengenai detail-detail pendaftaran dan verifikasi parpol. Tetapi untuk keperluan acara hari ini, saya fokus pada memfokuskan pemaparan pada bagaimana koordinasi atau dukungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk suksesnya tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, peran Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah itu memberi kontribusi yang sangat penting bagi keberhasilan tahapan ini. Ini tahapan pertama. Di dalam pemilu 2024 ini menjadi tahapan pertama, sehingga ini akan sangat menentukan, jangan digeser dulu, akan sangat menentukan tahapan-tahapan berikutnya gitu. Karena ini tahapan pertama nanti akan memengaruhi misalnya bagaimana partai politik mengajukan daftar calon di setiap dapil misalnya. Itu harus dimulai dari tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik ini. Jadi kalau ini bermasalah, maka ke belakang itu akan membawa masalah-masalah ikutan. Jadi yang pertama, untuk persyaratan tadi, KPU harus menetapkan syarat jumlah keanggotaan bagi setiap partai politik di masing-masing kabupaten kota, 1.000 atau 1/1000 per kabupaten kota itu, maka KPU perlu punya data agregat kependudukan atau DAK2. Dan itu tentu yang memiliki data adalah Kementerian Dalam Negeri, gitu ya. Jadi KPU nanti akan berkirim surat ke Direktur Jenderal Dukcapil untuk meminta data agregat kependudukan ini, dan setelah data diberikan dari Dirjen Dukcapil kepada KPU, maka KPU nanti baru akan menghitung
gitu ya, di kabupaten misalnya Taliabu di Sulawesi di Maluku Utara misalnya, jumlah penduduknya sekian, maka syarat dukungan keanggotaan partai politik di kabupaten itu sekurang-kurangnya sekian misalnya. Atau misalnya di Rote misalnya, di sana jumlah penduduknya sekian, maka syarat keanggotaannya misalnya sekurang-kurangnya sekian. Misalnya di Kabupaten Sukabumi, misalnya jumlah penduduknya sekian, maka KPU nanti menentukan di Kabupaten Sukabumi, partai politik yang akan mengambil Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu kabupaten yang diajukan 75% di Jawa Barat, maka harus menyerahkan daftar keanggotaan sekurang-kurangnya misalnya sekian. Misalnya. Jadi proses KPU bisa menentukan syarat minimal keanggotaan di setiap kabupaten kota itu harus didasarkan pada data agregat kependudukan yang dikirim oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu untuk di tingkat pusat yang konteksnya nanti untuk di syarat keanggotaan di setiap kabupaten kota. Lalu yang kedua terkait dengan tadi untuk verifikasi keanggotaan, gitu ya. Keanggotaan itu kan mereka harus menyertakan KTA dan KTP elektronik atau surat keterangan pengganti KTP elektronik. Maka partai politik itu ketika menyusun data anggota itu harus menyertakan NIK-nya, gitu ya. Nah, ketika nanti melakukan verifikasi, gitu ya, nanti KPU akan memastikan ini NIK-nya kira-kira benar apa enggak, gitu. NIK yang dicantumkan oleh partai politik ketika menyusun keanggotaan itu benar apa enggak. Nah, itu perlu koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap daerah. Yang berikutnya, koordinasi terkait alamat domisili kantor partai politik tingkat provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan. Dalam konteks pemenuhan syarat partai politik yang terkait surat keterangan domisili, keterangan yang dikeluarkan oleh camat atau sebutan lain, atau lurah, kepala desa, atau sebutan lain. Nah, berikutnya. Nah, ini detailnya dari sinergi 3 poin tadi. Pasal 7 dan 8 draft PKPU tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik dinyatakan bahwa data kependudukan diperlukan untuk menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan partai politik 1.000 atau 1/1000 di setiap kabupaten kota. Pasal 7, persiapan pendaftaran dilakukan sebelum waktu pendaftaran partai politik calon peserta pemilu. Jadi sebelum masa pendaftaran awal Agustus itu, KPU harus sudah menetapkan, gitu ya, pada masa persiapan itu, maka KPU menetapkan mengenai persyaratan jumlah keanggotaan partai politik calon peserta pemilu pada kepengurusan di tingkat kabupaten kota. Gitu ya. Di pasal 8 di ayat 1, KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan partai politik pada kepengurusan tingkat kabupaten kota sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 2 huruf A. Dalam menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan partai politik calon peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, KPU menggunakan data kependudukan per kecamatan yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Jadi KPU dalam konteks ini nanti berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Dukcapil, untuk meminta DAK 2. Setelah itu baru di setiap kabupaten kota, tentu DAK 2 di data terakhir yang sudah dimatangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kan per semester ya, melakukan pembaharuan atau pemutakhiran, sehingga data terakhir nanti yang diserahkan kepada KPU lah yang nanti dijadikan dasar untuk menetapkan tadi itu jumlah keanggotaan minimal yang harus diserahkan di setiap kabupaten kota. Berikutnya, nah ini dokumen persyaratan partai politik. Di pasal 5 draft PKPU kita, salah satu dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu adalah surat keterangan domisili kantor tetap kepengurusan. Jadi ini adalah syarat yang harus dilampirkan. Nah, pasal 5 rancangan PKPU ayat 1 huruf I, surat keterangan domisili kantor tetap kepengurusan partai politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota dari camat atau sebutan lain atau lurah kepala desa atau sebutan lain dengan dibubuhi cap.
Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, disinilah nanti ketika KPU melakukan verifikasi faktual, nanti pasti akan banyak KPU berkoordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya di tingkat kecamatan maupun desa kelurahan. Kalau di Papua distrik ya, distrik atau kecamatan. Nah, untuk memastikan apakah surat keterangan domisili ini benar dikeluarkan oleh pemerintah kecamatan atau distrik atau pemerintah desa kelurahan atau tidak gitu. Jadi untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya itu nanti KPU akan mengecek itu gitu ya. Karena ini memang salah satu syarat penting sebagaimana saya tuangkan di atas tadi. Salah satu syarat adalah mereka memiliki bukan hanya kepengurusan di pusat, provinsi, kabupaten kota dan kecamatan, tetapi juga kantor tetap. Kantor tetap itu yang digunakan untuk kepengurusan pusat, provinsi dan kabupaten kota sampai tahapan pemilu selesai. Nah, surat keterangan domisili itu yang mengeluarkan di peraturan KPU kita atur adalah dari camat atau sebutan lain atau lurah kepala desa atau sebutan lain. Berikutnya, dalam konteks verifikasi administrasi. Pasal 34 rancangan PKPU kita perlu adanya koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal verifikasi nomor induk kependudukan. Gitu ya, di pasal 34 ayat 3 rancangan PKPU, dalam hal keanggotaan partai politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat 4, KPU Kabupaten Kota berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meneliti kembali data anggota partai politik yang bersangkutan dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jadi kalau ada NIK yang agak mencurigakan, misalnya ini kok penduduk di kabupaten misalnya di Tarakan misalnya, tetapi kok kode kabupatennya ini bukan Tarakan, tapi ini kode wilayah misalnya di Jember misalnya. Nah itu kita harus pastikan dia memang pindah domisili atau NIK-nya tidak benar misalnya. NIK kan tidak berubah ya meskipun pindah domisili sepanjang melalui prosedur yang benar kan, NIK-nya kode wilayahnya tidak berubah gitu. Tetapi itu pasti harus diperiksa dulu, harus dicek dulu oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dia pernah ngurus pindah domisili atau tidak gitu. Nah itu pentingnya KPU di tingkat kabupaten kota nanti berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat untuk memeriksa NIK data keanggotaan yang diserahkan tadi itu 1.000 atau 1/1000 per kabupaten kota tadi. Jadi itu penting sekali koordinasi dalam konteks ini. Jadi ini kira-kira jadwal tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. Kira-kira dimulai pengumuman pendaftarannya memang 27 Juli sampai 29 Juli. Jadi pendaftarannya sendiri di sini. Pendaftaran partai politiknya sendiri 30 Juli sampai 5 Agustus gitu ya. Tetapi sebelum pendaftaran tentu KPU membuat persiapan gitu ya, persiapan termasuk di dalamnya KPU nanti sudah akan membuka akses melalui sistem informasi partai politik. Itu memang agak jauh waktunya, sejak bulan April 2022, karena di dalam rancangan kami awalnya menyiapkan rancangan itu 120 hari sebelum masa pendaftaran partai politik, itu partai politik sudah bisa mulai menginput data ke sistem informasi partai politik. KPU belajar dari pengalaman pendaftaran partai politik tahun 2017 yang lalu, di mana KPU memberi waktu itu terlalu pendek, 2 atau 3 minggu bagi partai politik untuk menginput data ke Sipol. Nah, sehingga teman-teman partai politik itu banyak yang tidak bisa memenuhi tenggat gitu, karena memang waktunya sangat pendek.
Nah, karena itu KPU belajar dari pengalaman itu, sehingga untuk persiapan pendaftaran partai politik tahun ini, itu KPU memberi waktunya jauh lebih panjang, gitu ya. Bisa antara 3 sampai 4 bulan, tergantung seberapa cepat peraturan KPU ini nanti disahkan setelah melalui proses konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Nah, lalu kemudian setelah langkah persiapan itu sejak bulan April, maka nanti KPU akan membuat pengumuman secara terbuka di media itu tanggal 27 Juli sampai 29 Juli, 3 hari. Itu pengumuman secara terbuka di media massa. Baru setelah itu dilakukan pendaftaran. Lalu kemudian verifikasi administrasi tadi, beberapa hal terkait dengan verifikasi administrasi terkait dengan NIK tadi, itu akan dilakukan di tahapan ini. Lalu kemudian verifikasi faktual itu nanti terkait dengan tadi terkait dengan surat keterangan domisili ya. Nah itu nanti di tahapan-tahapan ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, jadi memang ini tahapan pertama pemilu 2024 sudah harus kita mulai. Formalnya sendiri sih pendaftarannya baru paling partai-partai politik akan mengambil hari-hari terakhir, itu biasanya. Gitu. Jadi awal Agustus baru partai-partai politik akan berbondong-bondong mendaftar ke KPU. Tetapi persiapannya sendiri itu sudah kita mulai di bulan April. Jadi tinggal sebulan lagi, gitu. Tinggal sebulan lagi KPU sudah nanti akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri tadi untuk sinergi yang poin pertama, yakni terkait dengan permintaan permohonan data agregat kependudukan per kecamatan DAK 2 itu sudah koordinasinya dimulai bulan April. Jadi waktunya sudah tidak lama, gitu. Jadi meskipun hari H pemilunya masih 2024, tapi tahapan pemilunya sendiri sudah pendaftaran parpolnya dimulai Agustus, tetapi persiapannya itu sudah dimulai bulan April 2022, tinggal sebulan lagi ke depan. Nah, ini kalau alur tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik sendiri panjang gitu alurnya. Saya tentu tidak akan menjelaskan secara runtut karena saya memang tadi fokus pemaparan kali ini bagaimana dukungan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil serta pemerintah daerah khususnya pemerintah kecamatan, desa, kelurahan serta dinas kependudukan dan catatan sipil di tingkat kabupaten kota. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya meyakini bahwa untuk mensukseskan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik, KPU tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan dari banyak pihak, gitu ya. Dan salah satunya yang paling penting adalah dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten kota. Karena itu dalam kesempatan ini saya dengan sungguh-sungguh mengharap Bapak Ibu semua bisa berperan di dalam tadi masing-masing perannya dalam konteks masing-masing, apakah itu terkait dengan DAK 2, apakah terkait dengan surat keterangan domisili, apakah terkait dengan verifikasi NIK, daftar keanggotaan, sehingga proses verifikasi partai politik, pendaftaran dan verifikasi partai politik itu bisa berjalan dengan baik, dan ini menjadi tahap awal dari tahapan pemilu yang berjalan dengan baik, sehingga tahapan-tahapan berikutnya itu bisa berjalan dengan mulus, sehingga keseluruhan proses pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik, lancar, dan kondusif. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kira-kira demikian pemaparan saya pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, saya tentu dengan senang hati untuk berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Demikian juga jika ada catatan, masukan dari Bapak Ibu semua, kami tentu akan dengan senang hati untuk mendengarkan dan mencatatnya.
saya kembalikan ke Pak Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Pram. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Hari lagi di jalan. Terima kasih. Terima kasih. Saya menunaikan janji saya 2 hari yang lalu sama Mas Pram. Jadi kita sosialisasi saja. Saya kira lebih awal sosialisasi. Betul. Jadi hari ini alhamdulillah saya ucapkan terima kasih Mas Pramono ada waktu secara khusus. Walaupun saya tahu ada acara di Bali juga hari ini, tidak salah. Iya, ini sedang di sini. Oh, jadi di Bali bos. Saya mohon maaf. Iya. Saya jaga kawan dulu, Mas. Iya. Saya mohon maaf Bu Evi nggak bisa bergabung karena sedang perjalanan ke Medan. Karena hari ini kalau nggak salah peringatan 40 hari meninggalnya adik kandungnya. Iya. Terima kasih. Salam Mas. Terima kasih. Salam hormat. Terima kasih. Yang kedua saya mohon maaf walaupun Mas Dedi tadi Kasubdit Partai Politik sudah menyampaikan, saya juga mengucapkan terima kasih perwakilan dari Dirjen Dukcapil, Dirjen Otonomi Daerah, Bina Keuangan Daerah, Administrasi Kewilayahan, Biro Hukum, dan kawan-kawan Dirjen Polhum, dan dari Polhukam, dari Deputi Bidang Politik Dalam Negeri, kemudian Bapak Ibu Sekda Provinsi, Bapak Ibu Sekda Kabupaten Kota, rekan-rekan saya Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Saya lihat banyak sekali bergabung, Dinas Kependudukan, Provinsi Kabupaten Kota, Biro Pemerintahan, Provinsi, Biro Pemerintahan, Kepala Bagian Pemerintahan mungkin, Biro Humas, Protokol, Kominfo, dan seluruh jajaran, dan mungkin rekan-rekan media juga banyak yang hadir di Mas Pram ini. Ada japri-japri juga saya juga. Dan saya kira semakin meluas informasi tentang ini semakin bagus. Wabil khusus kepada Mas Pramono yang ada waktu dan Pak Badsya. Tadi saya mungkin nanti akan ditanya